Kita mohon izin ya, kita biasakan dulu. Saya berusaha untuk membiasakan segala apa yang disampaikan itu bisa bersumber atau berakar kepada keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ini kaidah, ad-dinu huwad dalil. Agama itu persoalan dalil, bukan persoalan pendapat atau persoalan opini yang berkembang. Kalau setiap orang mengeluarkan opini dianggap sebagai bagian dari agama, maka setiap orang nanti bisa berhujjah dengan apa yang dia ingin sampaikan. Dan nanti jadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini mohon izin nih, ya, para ustadz saja, para alim, para kiai, ya, asatidzah, para duat, itu tidak akan berbicara mengenai hal yang bukan urusannya. Ya. Pernah antum dengar ada seorang ulama misalnya mengundang seminar bicara tentang bagaimana cara membuat pesawat terbang. Insyaallah bikin seminar, diundang orang banyak dan menerangkan cara bikin pesawat terbang, caranya begini, sayapnya mesti begini, bagian belakangnya begini, kokpitnya begini. Siapa yang mau datang? Jadi akan fokus membahas urusan masalah kepentingan dakwahnya saja, masalah din. Nah sekarang musibah bagi kita, sebagai ujian bagi kita saat ini, hampir semua orang sekarang bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama, ekonom bicara masalah agama, insinyur bicara masalah agama, bahkan kalangan awam bicara masalah agama. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, ada orang-orang nanti di masa depan kata Nabi yang bicara masalah agama dan menjadi fitnah dalam kehidupan. Ada di hadis riwayat Muslim, kalau antum punya kitabnya, di jilid pertama dari 9 jilid Syarah An-Nawawi, halaman 111 ya. Posisi paling kiri sebelah atas, hadis nomor 5. Dari sahabat Abu Hurairah, posisinya paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, cari yang agak bagus, cetakan Darul Hadits ya. Kita punya terbitan yang tahun 2002. Tapi perhatikan saya bacakan hadis ini, hati-hati ya, ini ukuran nih. Ini ukuran, ini hadis ini nanti tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan dulu hadisnya, baru kita lihat ayatnya. Dari sini kita punya argumentasi kenapa kita kembali bersumber pada keterangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sayati fi akhir ummati, dalam riwayat lain sayati fi akhir zaman, akan nampak nanti di masa-masa akhir-akhir umatku. Jadi Nabi bicara dulu 15 abad yang lalu. Nanti di akhir-akhir umatku, di akhir-akhir masa akan nampak pada kalian dajjaluna kadzdzabun. Dajjaluna kadzdzabun. Teman-teman mesti bedakan ya. Di dalam penyebutan Dajjal ini ada yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal, ada yang disebut Dajjal saja. Itu beda. Kalimat Al-Masih Ad-Dajjal misal di hadis Muslim nomor hadis 588 yang dimintakan oleh Nabi untuk selalu kita baca, berlindung kepada Allah darinya setiap kita selesai mengucapkan innaka hamidum majid dalam salat. Kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal. Jadi ada bahasa masih ad-dajjal, ada dajjal saja. Itu beda. Kalau disebutkan masih ad-dajjal, itu fitnah akhir zaman yang terkait dengan tibanya kiamat. Itu makhluknya yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Ya. Hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perlindungan kepada kita. Dia nunjuk langit tiba-tiba hujan. Dia nunjuk ke bumi tiba-tiba tanah yang kering jadi gembur kembali. Dia tunjuk seseorang tiba-tiba bisa meninggal. Dia tunjuk hewan yang mati tiba-tiba bisa hidup lagi. Itu fitnahnya luar biasa. Disebut dengan Masih Ad-Dajjal karena dia diberikan ujian kepada kita nanti, memiliki satu keistimewaan ya, atau satu ujian untuk kita dapatkan nanti, seperti halnya mukjizat yang melekat pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tunjuk jadi, tunjuk merubah, dan tidak sedikit nanti orang-orang banyak yang ingkar. Sekarang baru yang kecil-kecil saja sudah banyak yang menyimpang dari ketentuan agama. Baru yang kecil-kecil, ya, masya Allah. Handphone, ya, masya Allah. Ke belakang lagi, uang, spidol. Baru yang kecil-kecil aja 10.000 orang sudah keliru. Ya, 2.000 orang keliru, 3.000 orang keliru. Apalagi kalau yang sudah aslinya muncul itu yang paling bahaya. Ya. Itu yang paling bahaya. Nah sekarang
ada kalimat dari Nabi tidak menggunakan kata Masih. Nabi menggunakan kata Dajjal dan dijamakkan Dajjalun. Kalau dihilangkan kata Masihnya, disebutkan Dajjalnya, itu yang dimaksudkan diantara sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang diantaranya dimiliki oleh orang-orang ini, yang dimiliki oleh Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, diantara sekian sifatnya. Baik. Siapa mereka ini? Dajjaluna kadzabun. Mereka ini para pendusta tapi disebut dengan Dajjal. Ya, disepakati oleh para ahli hadis di antara maknanya orang-orang pintar. Karena mustahil seseorang bisa menipu orang lain kalau bukan dari kalangan orang-orang yang pintar. Orang bodoh menipu Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar tipu Anda, Masya Allah. Ya, kadang-kadang kita berpikir berkali-kali lipat bagaimana mencerna pernyataan yang dimaksudkan. Sekarang perhatikan. Apa yang ia lakukan? Fokus ya. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dajjal kadzabun ini, Dajjaluna kadzabun yuhaddithunakum, akan banyak bicara kepada Anda bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Ternyata Masya Allah, dia akan bicara berdusta, bukan urusan agama, tapi bicara masalah persoalan, bukan urusan dunia. Ya. Jadi bukan urusan perdagangan, bukan urusan materi dunia, tapi kata Nabi, dia akan bicara kepada Anda tentang urusan agama Anda yang membuat kita kaget. Ada orang-orang pintar, kata Nabi, di akhir-akhir masa nanti, yang bicara masalah agama, Masya Allah, sampai membuat kita kaget. Bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang barangkali akan membuat Anda terheran-heran, tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar seperti itu akan sama merasakan perasaan terheran-heran, ikutan kaget ya. Maaf, pernah dengar pernyataan ini bisa? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar pernyataan itu? Tayyib. Siapa yang menyampaikan? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kalau orang bodoh sampaikan itu, Anda bisa tinggalkan. Tapi yang bicara, ada yang akademisi, ada yang gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai profesor dan sebagainya. Ya. Ada pernyataan yang tadi malam sampai kepada kami, ya, Masya Allah disampaikan. Ya. Ada minta pendapat bagaimana statement seperti ini. Ada yang mengatakan Allah tidak perlu dibela, Allah bisa disebut dengan namanya apa saja, bisa disebut dengan nama A, nama B, nama C. Allahu Akbar. Kenapa Quran kemudian turun mengatakan jangan sebut Lata, jangan sebut Uzza, la taqulu thalathah, jangan sebut satu di antara tiga. Ya, kalau Allah bisa disebut dengan nama apa saja, mustahil Quran menafikan nama yang lain. Kalau kemudian semua agama sama, untuk apa Islam diturunkan kemudian menghapuskan kepercayaan yang ada pada masa itu? Ada sesuatu yang keliru di situ. Hati-hati ya. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka ini, kata Nabi, karena itu yang paling berbahaya. Karena itulah di bab yang selanjutnya, kalau Anda teruskan di halaman 119-nya, ya, Imam Muslim kemudian membuat satu bab khusus yang memberikan panduan kepada kita. Bagaimana kemudian kalau kita ingin belajar tentang agama, dari siapa mesti diambil? 3 pertemuan yang lalu pernah saya cantumkan ini. Ya, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, dalam hadis-hadis Nabi dirangkum oleh Imam Muslim, diberi judul Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad, ini poinnya, Minad Din. Saya jelaskan ini kemarin di 3 tempat yang berbeda. Dan mohon izin saya sampaikan lagi di sini sebagai acuan nanti kita dalam mengikuti ta'lim-ta'lim. Ya, siapapun pengajarnya, dimanapun kemudian Anda belajar, ini aturan Nabi. Ya, Babul Isnadi, bab yang menerangkan bahwa al-isnad, urutan belajar agama itu, mencari sumber-sumber riwayat itu yang sampai kepada intinya. Jadi kalau Anda mencari pengetahuan yang riwayatnya sampai ke sumbernya, ya, kalau hadis, Anda mendengar hadis Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Lalu Anda telusuri terus sampai ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu susunannya disebut dengan sanad. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Sekarang perhatikan babnya. Babul isnad, bab belajar sesuai runtutan urutan sampai sumbernya, sampai ke Nabi itu. Ke sumber utamanya. Minad din, itu termasuk bagian yang paling penting dalam agama. Jadi ada kaidah dalam agama kita, kalau kita ingin belajar sesuatu,
terkait dengan urusan agama kita. Anda ingin tanya tentang salat, ingin minta fatwa tentang haji, ingin minta fatwa misalnya tentang zakat, maka pastikan, awas hati-hati, pastikan semua urusan agama kita itu perangkat-perangkat keilmuannya masih tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber utamanya. Sedangkan sumber yang dari Nabi tidak ada kecuali dua. Ya, pertama Al-Quran, dan kedua penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis atau sunnah. Ini poinnya. Dan ini minad din, termasuk bagian yang penting dalam agama. Hati-hati. Artinya, kalau Anda salah cara belajarnya, keliru cara belajarnya, tidak bersumber pada dua sumber ini, maka otomatis praktek ad-din pun akan bisa ikutan keliru. Apa yang disebut dengan ad-din? Halo? Baik, tidak usah mengarang ya. Baik, mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, lihat keterangan Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 19, ya, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Yang disebut din yang diridai Allah di sisi Allah itu al-Islam. Saya beri contoh sedikit. Inna dina indallahil Islam. Sungguh yang disebut din yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-Islam. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, maka telusuri riwayat yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, di antara pelajaran tentang Islam, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bagian dari Islam itu syahadat. Ada salat misalnya, ada zakat, ada puasa, ada haji. Anda ingin menunaikan salat misal, kan mustahil tiba-tiba begitu saja salat. Pasti Anda belajar bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Nah sekarang kalau cara Anda belajarnya keliru, tidak ditelusuri, tidak dipelajari dengan konteks isnad tadi, cara belajarnya salah, maka akan berdampak pada praktek salat yang keliru pula. Ini poinnya. Saya pernah sampaikan kemarin, mohon maaf ya, jangankan di zaman kita, zaman Nabi saja sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi seseorang salat tapi tidak diawali dengan cara belajar yang benar. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musi fis salat, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini seketika. Jadi begitu salam, Nabi langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Belum salat, disebut belum salat padahal sudah salam. Ya. Fa'ada salatahu 3 marat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi karena Anda belum salat. Apa masalah utamanya? Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada yang barusan. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi beliau ini salat, menunaikan ibadahnya, tapi tidak mempelajarinya dulu secara benar seperti Nabi pernah mengajarkannya. Melihat seketika, merasa tepat dengan salatnya, kemudian salat di samping Nabi. Maka disampaikanlah oleh Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau kamu ingin salatnya sempurna, begini caranya, sempurnakan dulu wudunya. Thumma istaqbilal qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan selesai salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, ini yang disebut dengan isnad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Nah, urutan pembelajaran kita sampai melihat perilaku Nabi, itu yang disebut dengan isnad. Baik. Saya simpulkan sebentar, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Hati-hati teman-teman. Wa minan nasi
"Man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam." Di antara sebagian manusia itu ada orang-orang yang kalau bicara kata-katanya begitu cantik, retorikanya sangat menarik, bicara masalah urusan agama, Masya Allah. Kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalamnya, motong sebagian ayat Quran, ngambil sebagian hadis. Wa huwa aladdul khisam, kata Quran. Padahal kalau ada musuh yang paling berbahaya, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Oh, hati-hati ya. Karena itu saat ini kalau sekiranya kita akan mengkaji persoalan-persoalan tentang urusan agama kita berusaha coba menampilkan dulu keterangan dalam Qurannya, bagaimana dalam hadisnya. Setelah itu kita lihat pandangan para ulama untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita.